Namanya Ustadz Ruslani SPDI MPDI. Tempat tanggal lahir Sumeneb 5 Februari 1980. Ya, mungkin nanti yang mau memberikan kado bisa dicatat pada tanggal itu Ustadz ya. Bisa. Ya. Alamat di MT Haryono Gang 2 nomor 21 atau PPI Nurul Burhan Jalan Khairil Anwar Badean Bondowoso. Nomor HP-nya 085 235 425 134 dengan email moh.ruslani@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau mengenyam pendidikan di MI Rodotul Ihsan tahun 1993, melanjutkan di MTS TMI Al-Amin 1998, MA TMI Al-Amin tahun 1999, D2 PGSD atau MIYN tahun 2003, S1 PAI tahun 2009, S2 STIN tahun 2012. Pengalaman belajar beliau yang pertama guru RAMI Kejar Paket Nurul Hidayah Ruban Sumeneb tahun 2000 sampai 2004. Guru TK MI MTS SMA Al-Fatah Pecalongan Sukosari Bondowoso tahun 2005 sampai 2007. Guru MI At-Taqwa Bondowoso tahun 2007 sampai 2011. Dosen STAI At-Taqwa Bondowoso tahun 2012 sampai 2015. Guru Man Bondowoso dari tahun 2011 sampai tahun saat ini. Dan guru di PPI Nurul Burhan Badean pada tahun 2006 sampai sekarang. Beliau memiliki istri yang bernama Elo Afifah Fauziah. Kemudian diberi alhamdulillah empat orang anak ya. Baru empat katanya. Ada rencana nambah lagi sepertinya ini ya. Baru 4 anak ya. Paling kecil usia berapa? Belum nyampe 3 tahun. Belum sampai 3 tahun. Mungkin sekarang sudah waktunya nambah adik lagi mungkin ini ya. Alhamdulillah kita doakan bersama-sama ya. Mustajab ini. Iya, karena diamini banyak orang ini ya, banyak yang nonton ini ya. Ya, kalau boleh tahu Ustadz, kalau di MAN mengajar mata pelajaran apa? Saya di MAN Bondowoso mengampu mapel fikih. Ya, mapel fikih ya. Mapel Untuk fikih. jurusan agama. Jurusan agama ya. Jadi siap-siap yang bagi anak-anak atau peserta didik yang jurusan agama siap-siap diajari oleh beliau ya. Alhamdulillah. Jadi nanti insya Allah ketemu di kelas ya, maupun di kelas online ya mungkin kalau saat ini mungkin ya. Oke, tidak usah berpanjang lebar, marilah kita simak bersama-sama ilmu dari beliau ya tentang tema moderasi beragama. Namun sebelumnya tidak bosan-bosannya kami ingatkan untuk mensubscribe akun channel madrasah ya, akunnya Manbo News ya. Kemudian bisa juga kalian kunjungi di Instagram manbo_news, kemudian di laman atau media sosial Facebook dengan akun Man Bondowoso tanpa spasi. Mungkin itu saja, kemudian akan kami lanjutkan, kami serahkan sepenuhnya untuk pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustadz Fahmi atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi yang terakhir pada kegiatan Matsama hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap jajaran unsur pimpinan MAN Bondowoso, mulai dari PLT Kepala dan juga jajaran Dewan Waka, KURTU, guru, karyawan dan karyawati, serta seluruh putra-putri kami, siswa MAN Bondowoso, siswa dan siswi MAN Bondowoso, khususnya kelas 10 pada tahun 2021 ini.
Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang telah diberikan kepada kita, khususnya pada pagi hari ini, dengan sama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para putra-putri kami, siswa dan siswi Iman Bondowoso yang kami cinta sayangi, khususnya kelas 10 yang mengikuti kegiatan Matsama pada hari ini, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih ini kepada tim panitia PBDB, termasuk ini kru yang bertugas pada pagi hari ini, Mas Aziz beserta kawan-kawan yang kalau kita kenal di YouTube-nya itu ada Tretan Aziz ya, dan kawan-kawan yang saya hormati. Jadi pada pagi hari ini kami diberi tugas untuk menyampaikan sebuah materi moderasi beragama dengan moderator kita ini Ustadz Fahmi, yang insya Allah nanti setelah penyampaian materi akan ada semacam tanya jawab untuk kita semua. Baik, putra-putri kami yang kami cinta sayangi, yang pertama yang perlu kita sadari, alhamdulillah keberadaan kita sekarang ini adalah merupakan nikmat tersendiri yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa nikmat hidup. Di masa pandemi sekarang, di mana banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, guru-guru kita, ulama-ulama kita, ya, mudah-mudahan beliau semuanya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita saat ini masih dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat untuk beribadah, nikmat sempat juga untuk beribadah, termasuk nikmat untuk tetap berusaha menjalankan perintah Allah berupa mencari ilmu. Dan kalian utamanya sebagai siswa yang terpilih juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian daripada keluarga besar Man Bondowoso. Maka nikmat hidup ini mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya, dengan cara memaksimalkan diri untuk senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat ataupun di negara kita Indonesia, ini tentunya harus menyadari siapa kita dan nanti mau kemana. Ya, sebagaimana kita maklum di Indonesia ini, ya, banyak agama-agama yang diakui oleh negara, dan ini menjadi pilihan bagi kita warga Indonesia. Agama-agama yang diakui oleh Indonesia ini merupakan jalan kita untuk menuju Rabb kita, Tuhan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat di layar kita, ini ada tempat-tempat peribadatannya, ada masjid, ada gereja, ada pura, ada vihara, ada kelenteng, dan juga ini merupakan tempat-tempat beribadah bagi warga Indonesia sesuai dengan agamanya masing-masing. Maka kalau yang tidak beragama ini sebenarnya tidak boleh ada di Indonesia ini. Ya, jadi kalau tidak beragama sebenarnya tidak boleh ada di Indonesia. Itu kenapa kok kemudian sering terjadi viral di sosmed, unjuk rasa dan lain sebagainya tentang PKI katanya yang mulai muncul dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, tapi yang jelas kita sebagai warga Indonesia yang mengikuti aturan-aturan yang ada itu tentunya
bisa menyimpulkan berarti selain 6 agama yang diakui di Indonesia ini, ya maka itu tidak berhak untuk berada di tanah Indonesia. Kemudian bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat pengertian dari beragama itu sendiri, ini artinya adalah menganut atau memeluk. Contoh kita ya, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Atau juga bisa diartikan sebagai beribadah. Artinya taat kepada agama. Ya, baik hidupnya menurut agama, baik tingkah lakunya menurut agama. Atau juga bisa diartikan dengan berarti sangat memuja-muja. Gemar sekali pada mementingkan, ya contoh mereka beragama pada harta benda. Nah ini pengertian daripada apa itu beragama. Lah, bagaimana dengan kita? Alhamdulillah luar biasa. Ya, paparing Allah Subhanahu wa taala di antara 6 agama yang ada di Indonesia, kita alhamdulillah insya Allah saya yakin rata-rata ini semuanya mulai dari alam perut itu sudah diperkenalkan dengan ajaran agama yang kita anut sekarang. Ya buktinya ya banyak di lingkungan kita ketika ibu itu hamil itu sudah ada istilah apa namanya itu pelet beteng ya, pelet kandungan ya, pelet kandungan. Itu berarti sejak kita berada di dalam perut ini sebenarnya sudah dikenalkan oleh orang tua kita, digiring oleh orang tua kita untuk mengenal siapa Tuhan kita dan agama kita itu apa. Dan alhamdulillah kita keluar dari perut ibu kita itu insya Allah ya saya yakinnya memang sudah punya cap Islam. Ya terbukti ketika kita lahir langsung oleh ayah kita akan diadani dan diiqomahi. Kita dikenalkan kepada Tuhan kita. Maka di sini dikatakan ya An Ibni Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wajabat lahul jannah. Jadi ketika kita ridha ya, ketika kita mengakui, menyenangi, ridha akan agama kita, agama yang diberikan kepada kita, kemudian juga yakin siapa Tuhan kita, ridha dengan Tuhan kita, ridha ke Tuhan kita, ridha kepada agama kita, dan ridha menerima akan utusan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajabat lahul jannah, maka dia berhak dan wajib untuk mendapatkan surga. Maka bersyukur kita ya walaupun agamanya di Indonesia banyak, alhamdulillah kita diparingi sebuah nikmat berupa agama Islam. Ini yang perlu kita syukuri bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bagaimana kemudian kita beragama yang baik? Ya. Islam menjadi pilihan kita. Bagaimana kita berislam yang baik? Bagaimana kita beragama yang baik? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman di surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain adalah sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat untuk alam semesta. Ya padahal kita tahu jangankan di Indonesia, jangankan di luar Indonesia juga, di Indonesia saja itu sudah ada 6 agama yang diakui. Bagaimana dengan agama-agama di luar negara Indonesia? Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, beliau adalah sebagai distributor, penyalur tunggal rahmat kasih sayang Allah ke alam semesta. Berarti ketika berbicara alam semesta itu tidak akan dilihat ya, apakah itu Islam, apakah itu Kristen, apakah itu Hindu, Buddha, ya, apakah itu hewan, apakah itu makhluk-makhluk lainnya. Intinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus rahmatan
lil alamin. Kalau Rasulullah yang diutus seperti itu, pertanyaannya bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Kalau Rasulullah diutus untuk semua alam, tentunya beliau tidak akan demahada, kalau bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Bahasa ya? Inggris Timur. Kanjeng Nabi tidak demahada itulah ya. Sehingga kalau di dalam surah Al-Kafirun itu sudah jelas, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma la ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu Kanjeng Nabi. Ya, jadi ukurannya Kanjeng Nabi saja itu. Lah, sekarang pertanyaannya posisi kita sebagai umatnya, apa yang harus kita lakukan? Ya setidaknya dalam kita menganut agama kita, agama Islam, tentunya ini adalah mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya? Maka kalau sekarang ini lagi ngetren-ngetrennya makna moderasi ya. Ini mungkin kalau anak-anak ya, anak-anak mungkin ada yang baru dengar ya, moderasi itu apa. Mungkin yang biasa didengar adalah modern ya, modernisasi ya. Tapi istilah moderasi itu apa ya. Maka tema kita moderasi beragama ini sangat berhubungan dengan apa yang menjadi visi misi Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Jadi moderasi di sini dikenal dengan kata wasat atau istilahnya wasatiyah, yang memiliki pandangan makna dengan kata tawassut atau tengah-tengah, atau juga i'tidal, adil, dan juga tawazzun alias berimbang. Jadi orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Coba anak-anak lihat, ini sekarang lagi ngetren-ngetrennya apa? Euro ya? Euro ya. Euro. Euro ya. Jadi pertandingan sepak bola, coba dilihat posisi wasit itu seperti apa. Adakah wasit juga yang ikut menendang bola untuk memasukkan bola ke gawang? Tidak. Jadi namanya wasit itu ada di tengah-tengah. Dan dia harus netral, tidak kanan, tidak kiri. Ya, tidak kanan, tidak kiri. Bagaimana kita di dalam berislam, beragama? Lah ini kita berada di posisi wasatiyah. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti di di lingkungan kita ya, mohon maaf ya anak-anak ya, karena memang umatnya Kanjeng Nabi ini macam-macam ya. Hamba Allah ini macam-macam. Tentunya di lingkungan kita ini nanti akan kita dapatkan beberapa contoh ya, perilaku atau perbuatan yang mungkin kok tidak sama dengan kita. Padahal sama-sama Islam gitu loh ya. Sama-sama Islam. Yang kata satunya, ini bid'ah. Ini tahu kita ya. Ini kan keren juga sekarang lagi viral. Sebentar bid'ah. Ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini yang paling bagus, kalau tidak begini ini tidak pas. Wah, ini tentunya nanti akan kita banyak temukan di lingkungan kita, di masyarakat kita. Maka kita sebagai seorang pelajar, ini nanti ada kaitannya dengan posisi kita sebagai warga man ya. Jadi bagaimana kita berusaha nanti tetap berada di tengah-tengah, tidak kanan dan tidak kiri, dengan catatan itu memang tidak keluar dari syariat Islam, dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Ustaz, menyela sedikit ya. Jadi kami tadi sempat lupa untuk silahkan yang ingin bertanya ya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jadi beberapa pertanyaan yang nanti akan kami bacakan untuk ditanyakan ke pemateri pada saat ini. Sebelumnya dari pribadi saya sendiri ada pertanyaan, boleh Ustaz ya? Ya. Ya. Mungkin gini, saya selesaikan dulu maknanya. Sebelum kita masuk bagaimana kita mengeterapkan demand ya. Saya sampaikan dulu moderasi beragama itu seperti apa. Jadi kalau tadi saya bawa anak-anak kita itu kepada suasana lingkungan yang mungkin kok sama-sama agama Islam kok begitu betul. Ya. Lah ini tentunya anak-anak kita kadang-kadang bingung. Ya, bahasa Inggrisnya kata tadi
Sidi masih turu. Ya mungkin kehilangan apa pegangan gitu ya. Jadi terlalu banyak variasi makanya tambah bingung begitu. Betul. Monggo. Jadi dilanjutkan. Moderasi di sini wasatiyah, berada di tengah-tengah. Maka makna daripada moderasi beragama itu sendiri adalah ya cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Apa itu ekstrim? Ekstrim itu dengan cara yang apa istilahnya? Berlebihan. Berlebih-lebihan. Jadi seakan-akan pokok punya saya yang paling benar, yang paling sip yang saya, yang lainnya itu tidak sesuai sunnah. Itu tidak, itu ya. Ya jadi tidak terlalu ekstrim kanan, baik tidak terlalu ekstrim, baik itu istilahnya ekstrim kanan atau ekstrim kiri ya. Ini mungkin nanti anak-anak ketika belajar di MAN ya nanti akan sedikit banyak memperoleh apa itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, yang jelas kalau sekarang yang penting anak-anak ini tahu dulu ya Islam yang kita anut ini cara pengamalannya seperti apa dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang. Kok kita temukan di tengah-tengah kita ada yang istilahnya ekstrim, ada yang istilahnya liberal dan lain sebagainya. Kalau liberal di sini ini lebih kepada apa ya? Ya kalak mantuman, kalak ringan-ringan. Kadang-kadang cenderung kepada seperti meremehkan. Iya, itu seperti itu. Kalau ekstrim itu cenderung lebih kepada seakan-akan harus begini dan begitu. Ya, itu makna daripada moderasi beragama. Lah kita di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Ya, jadi kita ini dijadikan sebagai ummatan wasaton, umat yang di tengah-tengah. Ya, senantiasa berlaku adil dan ya senantiasa berlaku adil dan tidak kecenderungan yang apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu adalah yang tengah-tengah. Nah, bagaimana nanti memposisikan kita di tengah-tengah masyarakat? Disinilah kita menempuh pendidikan di Man Bondowoso supaya nanti kita keluar dari Man Bondowoso ada sebuah harapan oleh masyayikh kita. Ini mungkin Ustadz Fahmi masih ingat ya. Ustadz Fahmi masih ingat bagaimana pendahulu-pendahulu kita di tempat ini membangun Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso ini dengan visi misinya dan harapan-harapannya apa. Kalau kemarin oleh Bapak Kepala kita sudah disampaikan ya, visi misi Man Bondowoso seperti apa. Output dari Man Bondowoso itu apa nantinya. Nah ini kita nanti insya Allah ketika betul-betul kita jalani apa-apa yang menjadi visi misi Man Bondowoso, ya insya Allah nanti di tengah-tengah masyarakat kita akan menjadi orang yang moderat, akan menjadi orang yang senantiasa menengahi, ada di tengah-tengah. Apa slogan yang ada di madrasah kita? Siswa Man Bondowoso nanti keluarnya pertama apa? Luas wawasan. Ya masih ingat ya Ustaz Fahmi ya? Ya insya Allah. Jadi keluar dari Man Bondowoso nanti anak ini diharapkan luas wawasan. Berarti kalau sudah luas wawasan kan dia tidak picik. Artinya dengan pengetahuan yang dia punya, dia akan senantiasa berusaha untuk bijaksana dan bijak sini. Itu begitu. Ya, luas wawasan. Kemudian yang kedua apa? Masih ingat Ustaz Fahmi? Luas pergaulan. Luas pergaulan. Jadi alumni Man Bondowoso nanti diharapkan seperti ini. Luas wawasan yang pertama, yang kedua luas pergaulan. Jadi dia tidak eksklusif gitu ya. Jadi tidak seperti yang ya apa gitu ya. Dia dengan orang kalangan awam dia bisa bergaul, dengan orang yang cendekia, orang-orang yang pintar-pintar dia juga bergaul, dengan orang yang katakanlah ekonominya di bawah rata-rata dia juga bisa bergaul. Luas lah, pergaulannya luas. Ya. Tidak sempit. Itu juga bagian daripada makna moderasi. Kemudian yang ketiga alumni Man diharapkan apa Ustaz Tommy? Mudah-mudahan masih ingat ini. Luas wawasan, luas pergaulan, mantap akidah. Lah, yang ketiga itu adalah mantap akidah. Wah, ini sebuah pondasi luar biasa ya. Boleh dia nanti berotak Jerman, berhati Mekah,
Bukan gitu ya. Ya, luas wawasannya, luas pergaulannya, tetapi untuk masalah akidah itu tidak ada tawar menawar. Makanya tadi saya sampaikan di awal, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian yang ketiga harapannya siswa man nanti keluar dari man? Khusyuk ibadah. Khusyuk ibadah. Wah, ini pertanyaan ini langsung kasih hadiah ini. Oh, iya. Mungkin Alhamdulillah. Panitia ini nanti mungkin bisa ngasih hadiah ini. Amin amin amin. Saya tunggu. Ini moderatornya karena memang alumni man ya. Jadi ternyata beliaunya masih hafal. Ya, apa harapan nanti ketika sudah keluar dari Man Bondowoso? Nah, ini pengaplikasian dari apa? Dari moderasi beragama. Luas wawasan, luas pergaulan, mantap akidah, khusyuk ibadahnya. Itu begitu. Bagaimana pola-pola pendidikannya? Mari kita sambil lalu di materi kita ini mungkin ada tanya jawab ya. Bagaimana nanti untuk mencapai siswa yang moderat di dalam beragama? Dia luas wawasannya, dia luas pergaulannya, dia mantap akidahnya, dan juga khusyuk ibadahnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan trik-triknya apa, terus langkah-langkah apa mungkin yang perlu kita lakukan supaya kita ini di dalam beragama senantiasa moderat ya. Itu mungkin silakan Ustadz Fahmi ataupun mungkin dari siswa dan siswi ada yang mau bertanya. Dari saya sendiri sudah banyak sebetulnya Ustadz. Tapi silakan. Ya saya bacakan dari anak-anak dulu ya. Ini bagaimana tadi Ustadz? Jadi ada kata-kata bingung ikut yang mana. Nah ini mungkin bagi calon peserta didik kita sebetulnya adakah yang lebih baik atau lebih buruk atau bagaimana? Karena pilihan yang kita hadapi di masyarakat tuh banyak sekali beragamnya. Nah, kira-kira biar kita selamat dunia dan akhirat itu harus ikut siapa gitu mungkin Ustaz. Iya. Kalau selamatnya dunia akhirat ya itu hak prerogatif Allah ya. Kita hanya berikhtiar. Istilahnya begini lah ya. Ketika kita akan mengadakan sebuah perjalanan, ini kita harus dari awal sudah satu mempersiapkan diri. Yang kedua, tahu tujuannya. Dan yang ketiga, untuk sampai ke sana itu saya harus naik kendaraan apa? Ketika kita mau ke Surabaya misalkan, ya, tentu bekal kita siapkan. Ya, tujuannya jelas Surabaya mana. Kemudian kendaraan yang akan kita naik ini kendaraan apa? Ini harus kita sesuaikan juga. Lewat udara ya bisa. Lewat jalur darat berupa kereta api atau bus ya juga bisa. Lewat jalur laut ya sebenarnya juga bisa. Lah namun kita kan juga harus mencerdasi alat yang pas untuk kita untuk menuju sana itu apa? Apa bus? Jalur udara, pesawat atau jalur laut? Itu harus jelas. Dan saya tidak berani mengklaim paling bagus itu nanti jalur darat. Bisa jadi dia yang mau ke Surabaya itu uang banyak. Iya. Ya, dia modalnya sudah ada. Kan tinggal aja mungkin pergi ke Jember tinggal ke Surabaya. Naik pesawat. Enggak nyampe 1 jam. Enggak nyampe 1 jam nyampe. Atau saya katakan, paling sip itu naik jalur udara. Loh, enggak berani saya. Bisa jadi, saya takut ketinggian. Duit ada, tapi saya takut ketinggian, saya tidak tenang kalau lewat udara. Bisa jadi nanti dia mungkin jalur darat. Jadi pilihan-pilihan ini ada pada diri kita semua, sehingga mana yang paling pas, lihat kondisinya, sesuaikan dengan kondisinya. Tentunya tetap ya jangan sampai tertukar kendaraan ya. Artinya contoh begini, tidak mungkin kecuali mungkin dalam tanda petik mobil akan lewat di rel atau nanti kereta api lewat di udara. Itu kan tidak mungkin, walaupun sama-sama alat transportasi. Itu begitu Pak. Ya, jadi saya bisa tangkap di sini pesannya bahwa insya Allah kalau ikut guruman insya Allah juga sampai insya Allah. Ya, karena pengalaman pribadi ketika kita nanti di perguruan tinggi pasti akan dihadapkan dengan heterogen. Betul. Ya, jadi ada yang teman kita, mungkin sahabat kita yang alirannya A, aliran B. Nah, itu biasanya kita kadang ada
kayak semacam ajakan-ajakan bahwa yang selama ini kita lakukan salah dan sebagainya, itu saya mengalami hal itu, Ustaz. Iya, mengalami hal itu. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bimbang, insya Allah kita sudah di rel yang benar. Alhamdulillah. Lah ini makanya yang saya inginkan ya, yang saya inginkan dari pemaparan saya tadi mulai dari awal tentang moderasi beragama itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi siswa Man Bondowoso sehingga yang kita tempuh itu benar, dan nanti setelah tiba di kampus itu benar katanya Ustadz Fahmi tadi, tidak bingung karena di situ biasanya doktrin-doktrin itu sudah mulai ada. Ini saya ada pesan ya dari Kiai Haji Zuhri Zaini ya, saya masih ingat dawuhnya beliau ya, ini kalau pondasinya tidak kuat, dasarnya tidak kuat, kendaraannya tidak kuat, ini nanti ibaratkan katanya seperti kita mau ini masuk WC. Mungkin di rumah sudah disetreng sedemikian rupa, di man sudah disetreng sedemikian rupa. Loh, kok masuk ke kampus boro-boro ada sesuatu yang loh kok itu tidak pas ya? Kok tidak pas ya? Mungkin awal-awalnya berontak hati kita. Tapi lama-kelamaan kalau kita itu tidak kuat. Contoh, mungkin semester 1 lihat anak boncengan. Itu di sekolah nggak boleh, di agama kita haram. Semester 1, semester 2 karena mungkin ada alasan apa namanya tugas kampus. Nah, mungkin pes lah. Saya syuting gonceng aja ya. Hanya menjaga jarak sedikit. Hanya jaga jarak sedikit ya. Semester 3 mulai sudah berani. Mulai berani. Apa? Dia sudah punya dalil. Wah, ini ad-darurah. Keempat, kelima tambah berani. Akhirnya apa? Semester 5, semester 6 ini bisa nanti malah mungkin yang pertamanya di sekolah mungkin tidak berani pacaran, akhirnya di kampus berani pacaran. Makanya dawuhnya Kiai Zuhri begini ya. Jadi kalau orang masuk WC itu ya, mungkin detik menit pertama itu beceng, bau apa itu ya, bau ya, apa. Tapi kemudian 5 menit kemudian dia tidak keluar dari WC, suasananya berubah. Sudah terbiasa. Apalagi sambil lalu dia jongkok pas sambil itu apa namanya itu? Rokok. Enak itu. Baunya hilang. 10 menit, 20 menit di dalam WC enggak terasa. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai kita ini sebagai siswa Man dididik di rumah, dididik di sekolah, nanti keluar kok malah keluar dari jalur yang sudah diajarkan. Ini yang kita khawatirkan dulu ya. Ya, alhamdulillah ya, sungguh luar biasa sekali penjelasannya yang sudah disampaikan. Jadi kita bisa lebih memahami lagi karakteristik kita, gimana menghadapi orang lain dan sebagainya. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan materinya. Supaya kita tahu kendaraan apa yang akan kita gunakan. Ya ibaratkan tadi kita mau ke Surabaya ya. Berangkat dari Bondowoso, satunya orang Cermi, satunya orang Dadapan, satunya orang Badian, satunya orang Lombok. Saya sebutkan biar agak rata semuanya. Dari jalur selatan Maisan, terus Grujugan, Dadapan. Jalur timur mana jalur timur ini? Wonosari, Cerme. Barat Beringin, Pakem, Silo. Terus utara mana utara ini? Sekar Putih ya. Taman Kroco, Sekar Putih. Ini dari berbagai daerah, hanya di Bondowoso loh ya. Mau ke Surabaya, ya tentunya harus sudah dipastikan saya mau naik kendaraan apa. Termasuk putra-putri kami ini ya, siswa-siswi Man Bondowoso. Kok memilih Man itu apa itu maksudnya? Lah ini harus jelas dari awal. Lah kita sudah punya keinginan, tadi sudah saya sampaikan. Nanti siswa Man Bondowoso masuk ke Man, keluarnya itu ada 4 harapan. 4 harapan. Apa saja? Ya. 1, luas wawasan. 2, luas pergaulan. 3, mantap akidah. 4, khusyuk ibadah. Ini harapannya. Lalu apa jalurnya? Lah ini ayo kita pelajari satu persatu. Di antara apa namanya? Trik-trik ataupun langkah-langkah yang kita lakukan untuk penerapannya di Man Bondowoso ini. Pertama, siswa-siswi Man Bondowoso masuk ke Man Bondowoso itu ada 3 atensi. Ya. Ini anak-anak kalau nanti keluar dari 3 atensi harus mikir-mikir ya. Takut tidak cocok.
Jadi kalau misalkan tidak cocok nanti pergi ke Ustadz Fahmi atau ke Bu Triana, Bu, tidak cocok saya tidak suka AC misalkan. Kalau naik kendaraan saya tidak suka AC, saya sukanya pickup misalkan, karena lebih banyak anginnya. Anginnya langsung gitu lah. Ya, masuk ke Man Bondowoso ini ada 3 atensi, ada 3 tujuan yang harus kita sadari bersama. Kalau menyimpang dari 3 tujuan ini mungkin perlu mikir-mikir ya. Ini 3 atensi ini dari para pengesepuh kita, guru-guru kita yang memang mencanangkan pembentukan Man Bondowoso ini seperti apa ya. Jadi yang pertama, siswa ke Man Bondowoso, bukan hanya siswa ini, berlaku untuk umum. Siswa, siswi, guru, karyawan, karyawati, sak pedagang pun. Ini oleh guru kita, masyayikh kita dulu diajarkan, datang ke Man Bondowoso nomor 1 adalah untuk mengaji. Untuk mengaji. Sedangkan yang kedua adalah untuk beribadah. Dan yang ketiga untuk murid adalah belajar. Untuk guru adalah mengajar. Untuk karyawan dan karyawati adalah bekerja. Untuk pedagang adalah jualan. Jadi yang ketiga ini variatif ini. Jadi 3 tujuan kita ke Man, pertama adalah untuk mengaji. Kedua adalah untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah untuk siswa adalah belajar, guru mengajar, karyawan karyawati bekerja, pedagang adalah berjualan. Ini 3 atensinya. Maka untuk pengamalan ini pertama dari mengaji. Siswa dan siswi, guru semuanya ini diharapkan berangkat dari rumah sudah punya wudhu. Nah, ini dawamul wudhu. Dawamul wudhu. Saya pun tadi berangkat dari rumah ini ya wudhu dulu, betul ya. Wudhu dulu. Karena memang di sini kita diajari seperti itu ya. Selain memang ini anjuran agama kita untuk dawamul wudhu, di sekolah kita untuk menuju nanti bagaimana menuju 4 tadi, luas wawasan, luas pergaulan, mantap akidah, khusyuk ibadah. Ini kita dari sini sudah. Mulai kita berangkat dari rumah ke sekolah ini sudah menjaga kesucian kita. Kemudian nyampe di madrasah, sebelum pembelajaran itu dimulai, seluruhnya guru, karyawan, murid, kemudian pedagang, ini semuanya adalah membaca Al-Quran, ngaji. Sehingga kalau misalkan ada yang menyimpang dari ini, ya mohon maaf ya, jangan salahkan kalau nanti misalkan lu kok boro-boro tergelincir, kok boro-boro kendaraannya begini dan begitu. Ya, soalnya poinnya tidak dilakukan. Jadi yang pertama mengaji dengan cara apa? 1, berangkat di rumah sudah punya wudhu, dawamul wudhu. Nyampe ke sekolah sebelum pembelajaran itu dimulai, ini sudah mengaji dulu, semuanya ngaji. Kemudian tujuan yang kedua adalah beribadah. Semua kegiatan yang ada di Man Bondowoso ini kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu pengeterapan untuk bagaimana penggiringan kepada ibadah kita, ya alhamdulillah anak-anak kita di sini dibiasakan untuk sholat duha berjamaah. Ayo anak-anak yang ada di rumah, ini masuk ke agenda lo ya. Iya, ini di agenda Matsama ini sudah ada absen, ada pantauan kalian sudah duha atau belum. Ayo sudah duha semua belum? Jangan bohong. Insyaallah sudah semua. Jangan bohong lo ya. Jangan bohong. Ya sudah duha semua belum? Insyaallah sudah ya. Kalau yang belum, tinggalkan saya sebentar, segera duha. Ya, duhanya lebih penting daripada saya. Kalau belum duha, tinggalkan sejenak, 5 menit saja tidak apa-apa. Tidak, saya tidak akan marah. Ya, kalau yang belum duha, tinggalkan saya sejenak, ambil wudhu, silakan sholat duha. Jadi di Man Bondowoso ini nanti dibiasakan bagian daripada pengeterapan ibadah kita itu sholat duha berjemaah. Berapa rakaat Ustaz Fahmi? Kalau di Man 8 rakaat. 8 rakaat, alhamdulillah. Ini Ustaz Fahmi ini bisa menjawab karena beliau sudah melakoninya ya. Jadi 8 rakaat. Kemudian setelah itu nanti kita juga akan kumpul jadi satu titik di Mushola Ar-Raudhah. Kemarin insyaallah oleh Ustaz Anwar sebagai Waka Sarpras sudah dijelaskan ya
letak raudhah kita, musola kita yang luar biasa itu menampung sekitar insya Allah 1.500 jamaah. Itu bisa menampung 1.500 jamaah. Itu di situ nanti kita berkumpul jadi satu, putra dan putri, untuk melaksanakan kegiatan sholat duhur berjamaah. Itu luar biasa. Saya yakin insya Allah di Bondowoso itu sekolah terbesar itu, dan musola terbesar untuk jamaahnya. Berjamaah terbesar di Bondowoso. Ya, berjamaah terbesar di Bondowoso untuk di sekolahnya. Saya yakin itu. Ya, duha dan duhur. Kemudian juga nanti asarnya. Itu kita jaga semuanya. Ini pembiasan-pembiasan ibadah yang kita kemas supaya kita semuanya tetap terkontrol. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah datang ke MAN untuk siswa adalah belajar. Lah ini anak-anak ya, kamu nanti bisa tangguh di tengah-tengah masyarakat. Ini kemarin Bapak Fahmi sudah sempat mengingatkan ya di acara bincang-bincang gitu ya. Dengan belum di-share. Belum di-share ya. Ini Pak Fahmi kemarin sempat bincang-bincang dengan Tretan Ajis itu ya, yang di channelnya Mas Holik itu. Itu beliau berpesan ya, jangan berharap kalian nanti akan merasakan manisnya ilmu di masa tua kalau masa mudamu kamu tidak berani capek untuk mencari ilmu. Itu begitu. Lah, di sini kamu diberikan kesempatan. Coba pikir. Berapa banyak dari teman-teman kalian yang sebenarnya ingin sekolah, tapi ternyata Allah belum memberikan nasib yang baik buat dia untuk bisa seperti kalian. Ujiannya beda. Loh, ketika kalian diberikan kesempatan untuk sekolah, untuk belajar di MAN Bondowoso ini, ayo maksimalkan. Belajar yang baik. Ketika guru sudah menerangkan, ya, kondisi apapun, berusaha untuk semangat. Tadi kalau Bu Hartati tadi menyampaikan tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Ini sebenarnya yang perlu dibangun, itu adalah diri kita sendiri. Entah itu daring, entah itu luring, entah itu suasananya kelasnya seperti apa. Yang bisa membangun diri kita untuk tetap semangat, itu sebenarnya adalah diri kita. Kita butuh dengan ilmu itu apa tidak? Kalau kita butuh dengan ilmu itu, tentunya walaupun mungkin sudah jamnya agak siang dikit ya, mungkin perutnya sudah mulai bernyanyi, mungkin mata sudah mulai agak sedikit meredup, dari 100 watt menjadi 75 watt, berkurang lagi menjadi 50. Mungkin juga berkurang, akhirnya apa? Ngantuk dan lain sebagainya. Kalau di dalam dirinya dibangun semangat untuk belajar, insya Allah akan tetap semangat. Ya, walaupun sudah media pembelajaran dari guru begini dan begitu, ya variasinya begini dan begitu, sebagaimana yang disampaikan tadi. Tapi kalau di dalam diri kita tidak ada motivasi belajar yang semangat, ya kurang. Ya, maka bagi siswa yang datang ke MAN Bondowoso, yang ketiga adalah belajar. Ayo belajar yang baik, maksimalkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, baik itu secara daring ataupun secara luring. Jadi jangan dijadikan alasan untuk penghambat langkah-langkah kita ke depan. Ya, manjaddah wajadah. Manjaddah wajadah. Dalam mahfudzat lain itu dikatakan, ya, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bih. Tidak ada kelezatan, keenaan illa kecuali ba'dah, setelah at-ta'bih, berpayah-payah. Ya mungkin memang kita payah. Ya, gurunya juga mungkin begitu. Tapi karena lillahi ta'ala, ya JKJ. JKJ apa JKJ? Jokancu, ngukuk iya, tapi JKJ demi, gitu ya, demi. Insyaallah itu. Jadi tiga tujuan yang perlu kita ingat. Datang ke MAN Bondowoso untuk siswa adalah mengaji, beribadah, belajar. Untuk guru mengaji, beribadah, mengajar. Untuk karyawan-karyawati mengaji, beribadah, bekerja. Untuk pedagang yang di koperasi-koperasi itu, kantin-kantin, mengaji, beribadah, ya, berdagang, mencari rezeki. Iya, itu tiga atensi kita datang ke MAN Bondowoso. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Subhanallah sekali ya, materi yang sangat luar biasa. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang mungkin akan saya tampilkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana jika saya berasal dari SMP, kemudian saya masih tidak terbiasa dengan kultur yang Islami karena di SMP memakai pergaulannya bebas, kemudian celananya juga masih ada yang pendek juga gitu. Bagaimana mengatasi yang seperti ini Ustadz? Mohon bantuannya. Baik, terima kasih. Mas siapa itu?
Mas Firman Ya pastinya Mas, tidak mungkin Mbak ya. Karena tanyanya pakai celana pendek. Iya. Jadi Mas Firman, walaupun ya Mas Firman ini latar belakangnya adalah latar belakang sekolah umum, SMP, kamu diterima di MAN, yakin kamu anak yang baik. Amin, amin. Ya, anak yang baik. Karena kita doakan bersama, siapapun yang datang ke MAN Bondoso ini, itu hanyalah hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang berniat baik, hamba-hamba Allah yang berubah menjadi lebih baik. Maka ketika Mas Firman masuk ke MAN Bondoso, itu sudah modal awal Mas Firman baik. Amin, amin. Baik sudah Mas Firman. Yeah. Oh, terlepas nanti, aduh Ustadz saya tidak terbiasa dengan situasi seperti di MAN. Kalau di SMP saya bebas, misalkan saya duduk berduaan dengan boleh, celana saya masih pendek. Lah disinilah di MAN Bondoso, karena Mas Firman akan menjadi anak yang baik, itu sedikit demi sedikit bisa dirubah. Ya, little by little katanya. Yang penting ya. ada niatan. Ada niat di dalam diri untuk berubah, yakin bisa. Bisa ya. Ya Mas Firman ya. Insya Allah begitu ya. Jadi perlu kami garis bawahi bahwa bagi siswa-siswi baru ya, tolong luruskan niatnya ya. Untuk apa kita memilih Madrasah Aliyah Negeri Bondoso ini, dan kedepannya, untuk harapan kedepannya kalian ingin menjadi seperti apa. Nah, jadi ada 3 rambu-rambu yang perlu ditekankan ya. Kalau niatnya, yang pertama harus ada niatan untuk mengaji ya. Jadi mengaji Al-Quran dan sebagainya. Yang kedua harus ada niatan untuk beribadah ya. Dan yang ketiga bagi siswa ada niatan untuk menuntut ilmu. Jika memang dari awal belum ada niatan sama sekali dari ketiganya, monggo dipersilahkan ya. Dipertimbangkan lagi. Bisa memilih, mungkin salah sekolah atau madrasah, dipersilakan untuk memilih madrasah atau sekolah yang sebenarnya tidak salah. Tidak salah ya. Tidak salah. Mungkin butuh variasi kendaraan yang berbeda. Oke, butuh variasi yang mungkin bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan kalian cita-citakan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, tidak apa-apa ya, silakan. Ustaz, sebetulnya saya tidak ingin masuk MAN tetapi dipaksa orang tua. Ini bagaimana biar agar saya kerasan di sini Ustaz? Alhamdulillah. Ini yang terpaksa. Waduh, ini siap. Kemarin ujiannya ke siapa ini? Ujian? Iya, kemarin kan ada tes, ya ada tes wawancara. Yang atas nama siapa itu? Aulia. Aulia. Putri ya? Ya, Putri. Ya, Mbak Aulia masuk ke MAN kalau terpaksa karena disuruh orang tua. Ini sebenarnya di tes wawancara kemarin perlu dipertanyakan ini. Ya, itu mungkin nanti besok catatan ya. Tapi gini Mbak Aulia ya, kamu dipaksa atau tidak dipaksa pun, sekolah di MAN atau tidak sekolah di MAN pun, kamu tambah hari akan tambah tua. Betul. Ya, umurmu akan berkurang. Yang perlu kita tetap tanamkan di hati kita, ya apa hidup kita ini nanti selamat dunia sampai akhirat. Lah, masuk MAN yakin insya Allah dengan 3 tujuan tadi yang kami sampaikan. Datang ke MAN untuk mengaji, datang ke MAN untuk beribadah, datang ke MAN untuk belajar. Insya Allah Mbak Aulia, keluar dari MAN kamu nanti akan menjadi siswi yang luas wawasan, luas pergaulan, mantap akidah, khusyuk ibadah. Yakin itu, insya Allah begitu. Maka menurut hemat saya mulai sekarang mumpung masih awal-awal. Loh, kamu mau menyesal atau tidak, yang nyatanya kamu sekarang sudah ada di salah satu siswi MAN ya. Maka menurut hemat saya lebih baik niatnya itu langsung dirubah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan saya diberikan kesempatan untuk menjadi siswi MAN. Maka ridailah ya Allah langkah-langkah hamba. Berilah kemudahan bagi hamba untuk menuntut ilmu di MAN Bondoso. Itu langsung dirubah aja. Saya masih ingat pepatahnya orang Madura itu ya. Ya. Orang Madura itu menyampaikan, "Cong, ada tabun betes, iya ada tabun betes bade budi." Nah, "Cong, ada kasta ada kasta pasti bade budi." Jadi penyesalan itu tidak ada di awal, mesti ada di akhir. Saya yakin orang tuanya memilihkan kamu lembaga ini, MAN Bondoso ini. Saya yakin itu karena mempunyai harapan yang besar untuk bagaimana kamu nanti mulia dunia dan mulia akhirat. Gitu ya Mbak Aulia ya?
Coba diluruskan lagi, niatkan. Apa niatnya? Bismillah, saya masuk ke Man Bondoso untuk mengaji, untuk beribadah, untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Ya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, sungguh luar biasa ini sepertinya materi kita ini. Jadi ada materi pengetahuan, ada materi spiritual, ada materi sosial, paket lengkap sepertinya kita rangkum dari Matsama hari pertama sampai tadi kita rangkum pada materi sesi terakhir ini. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan materi, masih ada? Jadi materi terakhir ini hanya kepada penekanan anak-anak ya. Ketika kalian nanti belajar di MAN, mengaji di MAN, beribadah di MAN, harapannya adalah kalian nanti mulia dunia, mulia akhirat. Ya, mulia dunia, mulia akhirat. Maka ketika kalian berusaha maksimal untuk memaksimalkan 3 poin tadi, yakin insya Allah kalian nanti akan mulia dunia, mulia akhirat. Dan harapannya setelah nanti kalian lulus dari MAN, 4 daripada keinginan para guru-guru kita, pengesepuh-pengesepuh kita, madrasah kita ini adalah kalian nanti akan menjadi anak yang luas wawasan, anak yang luas pergaulan, anak yang mantap akidahnya, khusyuk ibadahnya. Jadi kalian nanti ada di tengah masyarakat senantiasa moderat, tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, tidak senantiasa selalu mengaku-ngaku saya adalah yang terbaik, tetapi juga tidak senantiasa meremehkan orang lain. Maka dengan luasnya wawasan kalian dan luasnya pergaulan kalian, mantap akidahnya kalian, khusyuk ibadahnya kalian, maka insya Allah kalian akan nanti ada di posisi tengah-tengah. Ya, ada di posisi wasit, menjadi rahmatan lil alamin. Insya Allah begitu. Itu mungkin Ustaz Fahmi ya, untuk materi pokoknya sebenarnya hanya tinggal sekarang bagaimana kita pengeterapannya. Ya, bagaimana pengeterapannya secara daring? Lah, ya ini sudah. Kalau luring tadi bisa kita sampaikan di madrasahnya, tapi kalau untuk daringnya, ayo mulai sekarang tanamkan kejujuran, ya, untuk mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Isi pertanyaan apa yang sudah dia tugaskan oleh gurunya dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dan tetap berusaha untuk semangat di dalam belajarnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan bersua secara dunia nyata di Man Bondoso untuk melaksanakan 3 tujuan tadi berupa mengaji, beribadah, dan belajar di Man Bondoso. Itu mungkin Ustaz Fahmi. Iya, terima kasih atas materinya dan ilmu yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan pada kehidupan kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mungkin jenengan bisa ada pertanyaan untuk ada kuisnya ya? Ada kuisnya. Ya, ada kuis, katanya ini ada kuis. Insya Allah nanti ada hadiahnya. Ada hadiahnya ya, dari panitia ya? Dari panitia. ya. Jadi ada kuis atau pertanyaan ya anak-anak, silakan dijawab. 1 untuk putra ya? Boleh. Boleh, 1 untuk putra, 1 untuk putri. Pertanyaan berbeda atau sama? Ya, pertanyaan yang sama saja ya. Sama. Kepada anak-anak kami, siswa dan siswi Man Bondoso kelas 10, pertanyaannya adalah sebutkan 3 atensi atau 3 tujuan kalian datang ke madrasah. Sebutkan 3 tujuan kalian datang ke Man Bondoso. Silakan dijawab yang tercepat dan benar. Insya Allah nanti akan ada hadiahnya ya. Ada hadiahnya nanti. Itu mungkin pertanyaannya ya. Yes, kami ulangi lagi kan, kami tekankan, sebutkan 3 atensi kalian masuk di Man Bondoso ya. Jadi silakan kirim jawabannya, jangan lupa menyertakan nama dan kelas ya. Jawaban yang benar, tepat dan cepat akan ada hadiah spesial untuk kalian ya. Silakan jawaban dikirim di 082 333 535 677. Sekali lagi 082 333 535 677. Di bawahnya. Ya, silahkan ada di bawah ini ya. Jawaban yang benar, tepat dan paling cepat akan mendapatkan hadiah dari panitia. Mungkin untuk terakhir kesimpulan. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya dari materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini,
Yang pertama adalah anak-anak kalian datang ke Man Bondowoso sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada 3 atensi. Kemudian yang kedua, harapannya nanti kalian keluar dari Man Bondowoso adalah menjadi orang yang moderat di dalam beragama, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Dengan slogan 1, luas wawasan, 2, luas pergaulan, 3, mantap akidah, 4, khusyuk ibadah. Ini kesimpulan dari materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Dan pesan terakhir dari saya untuk anak-anak yang mumpung masih muda, ayo giat-giatlah di dalam mencari ilmu, bergiat-giatlah untuk meraih cita-citamu, dan beranilah untuk berpayah-payah dalam mencapai cita-citamu. Karena apa? Fansob, bergiat-giatlah, fa inna, sesungguhnya ladzidal aishi, nikmatnya kehidupan, dan nasab, setelah kita bergiat atau berpayah-payah, setelah kita bersungguh-sungguh di dalam menempuhnya. Itu mungkin ya pesan dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini akan menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Putra-putri kami, siswa-siswi Man Bondowoso yang baru ini utamanya oleh Allah dijadikan putra-putri yang solih dan solihah. Amin. Sukses dunia, sukses akhirat, mulia dunia dan mulia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin ya al-Fatihah. Kalau nanti masih ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, ya bisa langsung WA dengan saya, boleh ya, bisa langsung dengan saya, karena saya juga di sini selain memang guru fikih, ini juga punya tugas sebagai wakah humas, bagian humas, dan tempat tinggal saya tidak jauh dari Man ya, hanya selisih tembok saja ya. Jadi silakan, mungkin ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan atau ditanyakan, bisa langsung berhubungan dengan kami. Terima kasih atas semua perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas semua ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ilmunya tadi bisa